Halo warga YouTube, kembali lagi dengan aku Satrio Baisita di channel Catatan Bayu. Kali ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu teknologi informasi. Kenapa ya aku suka banget bahas teknologi informasi? Padahal sebetulnya aku itu bukan berasal dari background teknologi informasi. Jadi karena aku itu nggak pengen nggak pengen membatasi diri. Yang menurutku itu menarik, aku pelajari. Dapat konten maksudnya. Ya begitulah. Tapi sebelumnya mari kita lihat video ini terlebih dahulu. Ekses negatif pun jadi tidak terelakkan. Ada banyak orang yang sudah sangat kecanduan medsos menjadi tambah parah keadaannya pada masa sekarang. Orang yang berada di dekatnya menjadi justru sangat jauh, dan sebaliknya orang yang jauh menjadi sangat dekat. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka manusia akan kehilangan rasa kemanusiaan itu sendiri. Polarisasi. Beberapa dari kita mungkin ada yang asing dengan istilah polarisasi. Polarisasi sebetulnya sudah berlangsung cukup lama, bahkan sejak zaman kenabian sudah ada polarisasi. Namun, polarisasi diperkuat dengan adanya kecanggihan teknologi informasi saat ini. Dalam KBBI, polarisasi artinya adalah magnetisasi atau pembagian dua bagian atau bisa lebih. Polarisasi dalam teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan sistem AI atau Artificial Intelligence. Cara kerjanya adalah mengelompokkan minat dan bakat seseorang. Dengan adanya pengelompokan minat dan bakat seseorang, maka sistem ini dapat dengan mudah menyuguhkan konten-konten yang kita sukai. Tentunya hal tersebut dapat membuat seorang berlama-lama bermain media sosial. Menyenangkan? Ya, tentu saja menyenangkan. Gimana tidak, kita dibantu oleh AI atau dimanjakan dengan konten-konten yang kita sukai. Tapi cuy, kita harus sepakat bahwa sesuatu yang berlebihan itu hasilnya tidak akan baik. Contohnya gini, pengalamanku ketika nongkrong sama teman ada saat dimana aku tanpa sadar scroll-scroll media sosial dan tidak mendengarkan temanku mengajak ngobrol. Tentunya hal tersebut tidak sopan ya. Dan banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia akibat mantengin media sosial. Dari sistem ini sudah jelas bahwa polarisasi dapat membuat kita dari yang awalnya hanya coba-coba menjadi terbiasa, bahkan kecanduan. Apakah polarisasi tidak bisa cegah? Tidak, Pak. Tidak ada yang bisa mencegah polarisasi. Polarisasi hanya bisa dikurangi, yaitu dengan cara merubah sistem tadi. Itu pun kalau pencipta media sosialnya mau. Cuy, ini adalah bisnis, akan sangat merugikan sekali bila peluang ini diabaikan. Aku pun kalau berada di posisi mereka juga akan melakukan seperti itu. Ya nggak munafik lah, kita semua butuh makan. Syukur-syukur bisa makan enak. Dengan banyaknya penonton, maka pendapatan dari platform media sosial dan konten kreator juga akan semakin meningkat. Analoginya begini, platform media sosial ibarat tokonya, konten kreator adalah pabriknya, pengiklan adalah pembeli, dan produknya adalah penonton. Jadi jejak kita selama menonton, komen, like, atau share, atau yang sering kita sebut dengan impresi, itu yang dijual kepada pengiklan. Sustain a business model in which users don't pay for your service. Senator, we run ads. Tapi nggak itu cuy masalahnya. Jadi masalah polarisasi sebetulnya sudah dibahas oleh YouTuber besar di Indonesia seperti Skinny Indonesia 24, Ferry Irwandi, dan masih banyak lagi. Polarisasi bisa berbahaya karena dapat membuat seorang yang awalnya hanya suka menjadi semakin suka dan bahkan menjadi fanatik. Ya gimana lagi, oleh AI disuguhkan konten-konten yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Dan ini bisa menyebabkan seseorang menjadi semakin fanatik terhadap suatu hal khususnya yang mereka percayai. Sekarang kita dapat dengan mudah menemukan banyak golongan atau kubu-kubu dalam bermasyarakat. Pada video pertama tadi kita diperlihatkan tentang salah satu akibat dari polarisasi. Nah itu polarisasi baru masuk ke ranah hiburan. Belum lagi kalau polarisasi sudah masuk ke ranah politik, bahkan agama. Sudah berapa banyak kasus pembunuhan, nyawa yang melayang sia-sia akibat polarisasi. Dan kita masih menganggap polarisasi tidak berbahaya. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan kita kali ini. Dalam pandangan psikologi, akibat dari polarisasi ini disebut sebagai distorsi kognitif atau bias kognitif. Merupakan kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi keputusan dan pilihan yang dibuat seseorang akibat upaya otak manusia untuk menyederhanakan informasi. Bias kognitif umumnya terbentuk berdasarkan pengalaman hidup, norma, atau prasangka sosial, dan memiliki beberapa jenis turunan. Turunan yang paling relevan dalam kasus ini adalah bias konfirmasi.
Bias konfirmasi adalah kecenderungan seorang dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan mengingat informasi berdasarkan pada hal atau konsep yang telah ia percayai. Sementara itu, informasi yang bertentangan atau berlawanan dengan keyakinan akan ditolak, diabaikan, atau syukur-syukur masih diberi sedikit perhatian. Thomas Gilovic dalam bukunya How We Know What Is Not So menyatakan kita lebih mudah untuk mengingat informasi baru yang mendukung apa yang kita percaya selama ini. Dan secara tanpa sadar dengan cepat melupakan informasi ataupun fakta baru yang menyanggah kepercayaan itu. Jadi kita itu lebih mudah mengingat informasi yang sesuai kepercayaan dan melupakan informasi yang menyanggah kepercayaan. Seorang yang mendukung atau menentang suatu masalah, mereka tidak hanya akan mencari informasi yang mendukung gagasannya, tapi juga akan menafsirkan informasi yang ada dengan cara menjunjung tinggi ide-ide tersebut. Misalnya saja seperti stereotip yang ada di sejumlah komunitas. Orang Batak itu pasti pandai menyanyi dan merdu suaranya. Suatu ketika Anda bertemu dengan teman Batak yang memang pandai menyanyi dan merdu suaranya, Anda akan memasukkan teman Anda sebagai salah satu contoh yang mengkonfirmasi stereotip yang sudah Anda percayai sebelumnya. Namun sebaliknya, jika Anda bertemu dengan orang Batak yang tidak pandai menyanyi, Anda akan cenderung melupakan dari mana dia berasal. Dan fenomena ini disebut sebagai echo chamber atau ruang gema, yaitu ruang yang persempit kemungkinan terjadinya pertukaran ide atau refleksi kritis dari oposisi, sebab informasi yang disediakan mendukung pendapat mereka. Kita hanya akan mendapat satu sudut pandang tanpa tahu bagaimana sudut pandang lainnya. Terus bagaimana solusinya? Yang pertama adalah dengan cara menyadari bias konfirmasi yang ada di dalam pikiran kita. Merupakan langkah pertama untuk mengambil keputusan dengan lebih bijak dan rasional. Kedua, Peter Oegry dalam bukunya Psikologi menyatakan bahwa sebelum kita mengambil keputusan dan tidak ingin terpengaruh oleh bias kita sendiri, yang perlu dilakukan adalah kebalikan dari yang sebelum kita lakukan. Kita secara aktif mencari bukti, fakta, data, dan informasi baru yang justru menyanggah hipotesa kepercayaan awal kita. Jika Anda salah satu yang suka dengan Ahok, Anda justru harus mencari kesalahan dan kelemahan apa yang dimiliki oleh Ahok. Atau misalnya, untuk kasus kebosanan, hilang rasa, dan ketidakcocokan Anda dengan pasangan Anda justru harus mencari kebaikan dan kelebihan pasangan Anda sebelum mengambil keputusan selanjutnya. Terus kalau di media sosial gimana? Hal pertama yang harus kita pahami adalah siapa saja bisa bersuara di media sosial. Kemudian ini membuat informasi yang ada di media sosial sangat bias. Keabsahan suatu informasi di media sosial perlu dipertanyakan mengingat banyak yang sumbernya tidak jelas, bahkan kadang dibuat oleh akun anonim. Kita wajib memilih informasi yang begitu banyak dan melakukan klarifikasi agar mendapat gambaran yang utuh terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Klarifikasi dilakukan dengan cek kebenaran suatu informasi pada portal berita yang terpercaya dan kredibel. Keengganan untuk melakukan klarifikasi inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang terpancing terhadap berita hoax. Belum lagi jika mereka ngotot menganggap suatu kebenaran. Ruwet banget kan? Oke, mari kita sikapi polarisasi dengan bijak. Saya Satrio Boyosita, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe.